Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sejahtera bagi kita semua. Semata Prima Jaya luar biasa. Salam olahraga, jaya jaya jaya. Anak-anak yang saya banggakan, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kondisi yang sehat, bugar, jasmani maupun rohani. Anak-anak semata yang saya banggakan, di pagi hari ini kita membahas berkaitan dengan kesehatan. Kalau yang lalu KD yang lalu tentang olahraga berkaitan dengan praktek, maka kali ini tentang kesehatan, yaitu bahaya HIV/AIDS. Anak-anak ya, saya terangkan, nanti silakan bertanya baik melalui WA ataupun langsung. Tujuannya adalah menganalisis bahaya, cara penularan, cara pencegahan HIV/AIDS. Anak-anak perhatikan di layar HP atau laptop kalian. Kita bahas satu persatu poinnya di HIV/AIDS ya. Kita tentunya juga perlu mengetahui sedikit sejarah ya, sejarah HIV/AIDS. Mula-mula memang HIV/AIDS ini tidak muncul begitu aja di Indonesia. Semula dari negara Afrika, yaitu Sub-Sahara atau Gurun Sahara. Itu awal mulanya adalah orang yang berburu, khususnya berburu, kemudian tertular pada kera atau simpanse. Pertama kali ditemukan ini pada tahun 70 ya, pada tahun 1970. Kemudian pada tahun 1994 Dr. Robert Gallo menyatakan bahwa menemukan virus baru yang menderita HIV/AIDS di Indonesia. Itu dikenal atau menyerang pada tahun 1987 di Sanglai, Bali. Itu pertama kali ada di Bali. Demikian bisa dibaca, dicermati sejarahnya. Intinya bahwa kita harus tahu tentang sejarah HIV/AIDS. Baik anak-anak, perhatikan, ini asal mulanya sebetulnya dari simpanse ini, asal mulanya. Baik, kita lanjutkan berikutnya, yaitu setelah sejarah kita cermati pengertian ya. HIV, Human Immune Deficiency Virus ya, atau virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, yang selanjutnya melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi atau penyakit ya. Human Immune Deficiency Virus ya, virus yang menyerang kekebalan tubuh ya. Kemudian kalau tindak lanjut atau itu dalam tahap yang lebih parah, maka bisa mengarah kepada AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome ya. Akurat itu ya, akurat artinya adalah mengalami, imun adalah imunitas atau kekebalan, defensi adalah kekurangan, sindrom adalah sesuatu gejala yang terus menerus. Itu disingkat, akhirnya jadi AIDS, Acquired ya, Immune Deficiency Syndrome. Akhirnya dia memiliki atau yang terus menerus ya. Baik anak-anak, itu pengertiannya. Bentuknya kayak apa virus? Bentuknya kalau tahu bulu babi
bulu babi yang ada di laut yang bentuknya lingkaran kecil itu yang bergerigi. Nah, ini kalau di laut kalau menginjak itu ya berbahaya ya. Saya pernah menginjak bulu babi di laut ini bisa menimbulkan racun sampai demam. Itu bentuknya seperti itu. Baik, lanjut ya. Bentuknya ini seperti bulu babi. Lanjut, kita lanjutkan siapa saja yang berisiko atau penyebabnya bagaimana, gejalanya bagaimana ya. Tentunya yang berisiko adalah orang yang melakukan hubungan seksual tanpa kondom, orang yang sering membuat tato dengan melakukan menggunakan tindik atau jarum suntik, orang yang terkena infeksi penyakit seksual lain, pengguna narkoba suntik, orang yang berhubungan intim dengan pengguna narkotika suntik. Dan ini semuanya adalah berisiko atau kelompok yang berisiko tinggi terhadap penularan HIV/AIDS ya. Perlu diketahui ya, jangan sampai kita mencoba aja, jangan sampai. Ini berkaitan dengan resiko yang sangat tinggi, berbahaya baik pada diri, keluarga ataupun masyarakat. Maka akan dikucilkan sampai akan diperkenalkan, nanti akan terkenal semuanya ya, semuanya akan terkenal dampaknya. Gejalanya kita bagi 3 tahap. Di awal memang mirip seperti gejala sakit yang lain, misalkan flu, demam, lesu, sendi, terasa nyeri, batuk, tenggorokan ya. Ini awal-awal sama seperti gejala-gejala penyakit biasa. Tahap kedua umumnya sudah tidak menimbulkan gejala lebih lanjut ya, demam berkepanjangan, penurunan berat badan ya. Ini kelanjutan dari itu. Kalau nggak sembuh-sembuh muncul gejala berikutnya, yaitu penurunan berat badan, demam berkepanjangan, pembengkakan kelenjar leher, diare, batuk, sesak napas ya, kulit gatal, bercak-bercak merah kebiruan. Ini tahap kedua, kelanjutan dari tahap pertama. Kok ini masih berkelanjutan lagi, mungkin ada lagi tahap berikutnya, yaitu tahap yang ketiga. Sudah ada radang paru-paru, radang saluran pencernaan, radang karena jamur di mulut dan kerongkongan, kanker kulit, TBC, gangguan susunan saraf. Jadi kalau sudah sampai tahap ketiga ini sudah hampir dipastikan sudah HIV ya, sudah berbahaya sekali. Ini sudah menyerang sistem kekebalan tubuh, sistem sarafnya sudah terserang. Baik ya. Nah, penyebabnya sebetulnya dari mana? Penyebabnya HIV ini ya dari bisa juga penularan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Siapa yang berisiko tinggi, yaitu dia yang melakukan hubungan intim, berganti-ganti pasangan, homoseksual, menggunakan jarum suntik, bekas narkoba ya, orang yang pengguna narkoba, tindik dan seterusnya, itu adalah penyebabnya ya. Jadi bisa menular melalui percikan darah ya, atau melalui suntik jarum dan seterusnya. Lanjut. Baik, kita lanjutkan diagnosis dan pencegahannya ya. HIV/AIDS dilakukan untuk memastikan seorang mengidap HIV atau tidak. Pemeriksaan dilakukan sebagai upaya dengan mengambil sampel darah atau urin ya. Nanti akan lebih lanjut tesnya. Bagaimana tesnya? Apakah
apakah tes ini positif atau negatif. Nah, itu nanti uji laboratorium yang menentukan ya. Biasanya orang yang kena atau orang yang berisiko itu harus dites. Misalkan orang yang sakit kok gak sembuh-sembuh ya, perlu diteskan. Nah, itu positif HIV atau tidak ya. HIV ya, belum AIDS ya, artinya human immune virusnya ini menyerang atau tidak, masih belum AIDS, itu sudah berbahaya sekali ya. Apalagi nanti sudah AIDS, sudah tidak bisa mengatasi, yaitu sel darah putihnya sudah diserang oleh CD4 atau unsur dari atau benteng dari sel darah putih itu, ada CD4 namanya ya. Ini CD4 adalah bagian dari sel darah putih yang dihancurkan oleh HIV ya. Virus ini menyerang CD4, jumlah CD4 yang normal akan jadi tidak normal ya, akan menjadi tidak normal, lebih dari misalkan CD4-nya berapa, 400 sel per milimeter lah, ini yang diserang sehingga berkurang. Nah, ini yang berbahaya. Pencegahan HIV AIDS ya. Sekarang kita lanjut pencegahan ya. Bisa tidak dicegah HIV AIDS ya. Nah, kita yang namanya usaha ya, kita harus tahu, kita harus betul-betul mencegah ya, sebelum itu menyerang ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati, lebih baik kuratif, lebih baik preventif daripada kuratif. Preventif itu pencegahan, kuratif itu pengobatan atau penanggulangan. Maka kita upayakan untuk preventif, yaitu tidak melakukan hubungan seksual sebelum nikah atau abstinensi, hindari hubungan intim dengan lebih dari satu pasangan, mempertebal iman. Nah, ini iman. Kalau iman masih nempel ketat pada kita, iman kita masih tebal, insya Allah kita tidak akan terjaring atau terkena HIV AIDS ya. Ingat ya, selalu diingat bahwa kita mempertebal iman dengan beribadah secara tekun, rutin, dan terus menerus tanpa henti-hentinya. Kemudian bagaimana kalau itu menyerang ya, atau jika menduga baru saja terinfeksi atau tertular HIV AIDS seperti setelah melakukan hubungan dengan, maka harus segera ke dokter ya. Jadi kalau untuk meragukan pada tubuh kita, lebih baik segera ke dokter. Misalkan tadi sudah saya jelaskan tadi, tahap 1 penyebab atau gejala 1 tidak sembuh, gejala 2 kok tidak sembuh, ya langsung harus ke dokter secara rutin, tes HIV AIDS. Tahu HIV-nya bagaimana. Pengobatan atau kuratif itu kalau sudah AIDS maka hampir sudah tidak bisa ya, sudah tidak bisa diobati, hanya mukjizat nanti yang bisa. Nah, kalau masih HIV ini ada beberapa obat, tapi ya ini masih sifatnya juga belum bisa dipastikan. Ada obat ATZ, DDI, DDC ya, azidomycin, didexonasin ya, didektidin, dan ini obat-obat yang sulit disebutkan ini. Nah, ini bentuknya apa ya, saya ya juga kurang tahu.
Maka yang penting kita mengetahui